Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amarta Jana Alfaradis, NIM 21031110000127. Saya dari kelas C Agroekoteknologi. Di sini saya akan membahas resumen dari materi 10, yaitu kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Kekeringan didefinisikan secara umum oleh UNISDR 2009 sebagai kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu, biasanya berupa sebuah musim atau lebih, yang menyebabkan kekurangan air untuk berbagai kegiatan kelompok atau sektor lingkungan. Untuk penyebab kekeringan sendiri, kekeringan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pH, tetapi ada beberapa faktor lain, diantaranya yang pertama yaitu faktor meteorologi, merupakan ekspresi perbedaan presipitasi dari kondisi normal untuk suatu periode tertentu. Karena itu bersifat spesifik sesuai dengan iklim normal di suatu wilayah. Kemudian ada faktor hidrologi. Faktor hidrologi itu penjarahan hutan sehingga daerah tangkapan air menjadi lahan gundul. Hal ini menyebabkan bertambahnya koefisien runoff dan berkurangnya resapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. Kemudian ada faktor agronomi, di mana pola tanaman sebagai salah satu dasar untuk perhitungan kebutuhan air, maka akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian air. Kemudian ada faktor prasarana sumber daya air. Meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi, air minum industri, rumah tangga, dan berbagai keperluan lainnya. Maka diperlukan ketersediaan air yang lebih banyak pula, sedangkan air yang tersedia pada waduk, embung, dan lain-lain jumlahnya terbatas. Kemudian ada faktor sosial ekonomi, di mana tingkat sosial ekonomi masyarakat di sekitar sumber air mempengaruhi tingkat partisipasi pelestarian sumber daya air dan lingkungannya. Ada jenis-jenis kekeringan secara alamiah. Yang pertama ada kekeringan meteorologis, di mana kekeringan yang berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam suatu musim di suatu kawasan. Kemudian ada kekeringan hidrologis, kekeringan yang berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan agronomis, kekeringan yang berhubungan dengan berkurangnya lenggas tanah atau kandungan air dalam tanah sehingga mampu memenuhi kebutuhan tanaman pada periode waktu tertentu. Yang terakhir ada kekeringan sosial ekonomi, di mana kekeringan yang berkaitan dengan kondisi di mana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat terjadinya kekeringan meteorologi, hidrologi, dan agronomi dalam pertanian. Akibat perilaku manusia atau kekeringan agropogenik. Yang pertama yaitu kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan penggunaan terhadap pola tanam atau pola penggunaan air. Kemudian yang kedua, kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Di situ ada cekaman kekeringan. Kecekaman kekeringan itu berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada saat umur 30, 60, dan 90 hari setelah tanam, karena tanaman memerlukan air yang cukup dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Defisit air pada tanaman dapat mempengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman. Kata Jumini 2002. Perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata pada jumlah anakan atau rumpun. Hal ini disebabkan bahwa air berperan penting dalam translokasi unsur hara dari akar ke seluruh bagian tanaman, sehingga kekurangan air akan berakibat penurunan proses fotosintesis yang berakibat pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.